Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Sahabat Rasi, hari ini kita bertemu kembali di program Khidmat Ramadan ya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Budi Setiawan dari IKAD Magetan. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Putri. Alhamdulillah, tadi pas kesini cuacanya aman gak Ustadz? Aman. Alhamdulillah, soalnya tadi hujan Mbak. Oh Gerimis, iya. ya. Soalnya sebelumnya tuh hujannya lumayan deras Ustadz. Oh gitu ya. Oke. Dan sahabat Rasi, bersama dengan Ustadz Budi Setiawan, hari ini kita akan membahas mengenai kelalaian muslim terhadap Ramadan. Nah Ustadz, mengenai tema kita hari ini membahas mengenai kelalaian muslim terhadap bulan Ramadan. Memangnya nih Ustadz, banyak kelalaian seperti apa sih yang mungkin kita sebagai muslim itu banyak yang nggak tahu gitu. Mungkin bisa disampaikan. Silakan Ustadz. Iya. Terima kasih Mbak Putri dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke tema terkait dengan kelalaian-kelalaian seorang muslim di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, tidak terasa Mbak Putri ya, kita sudah hampir masuk di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 13 Ramadan. Tentu kita kalau evaluasi diri kita, sudah sejauh mana efek positif dari ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini. Apakah itu dari sisi fisik, ya mungkin berat badannya sudah mulai turun. Itu dari sisi fisik. Yang kedua semakin sehat. Itu dari sisi rohaninya mendapatkan kekusukan, kenyamanan, kenikmatan di dalam menjalankan ibadah. Apakah itu ibadah sholat wajib, ibadah sholat sunnah, melakukan puasa, atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, harapan kita semua adalah tentu apa yang telah kita lakukan ini memberikan efek yang positif pada diri kita. Wabil khusus tentunya kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadikan kita tuh capek. Sholat tuh capek enggak, Mbak? Iya pasti capek dong Ustadz, karena butuh tenaga juga ya. Betul, sholat itu capek. Sholat tarawih, apalagi yang mungkin misalnya sholat tarawihnya 8 rakaat, tapi kalau membacanya tartil, satu rakaatnya bisa 1 juz. Waduh. Capek. Yang 20 rakaat, ya, walaupun agak cepat, tapi jumlah rakaatnya banyak, capek. Ya, puasa capek. Iya, karena amal tetap ibadah harus aktivitas. Apalagi puasa tetap ia bekerja. Ya, tentu capek. Dan itulah mudah-mudahan kecapekan kita di dunia ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah tempatkan kita ke dalam surganya. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadakang famulakih. Hai manusia, kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, dan kelak kamu akan benar-benar menemuinya. Kamu telah bekerja keras, kamu telah bercapek-capek menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggambarkan bahwa memang ibadah itu capek. Ya, capek. Tapi kecapekan itu nanti tidak ada artinya pada saat kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ada seseorang yang waktu dihisab di hari perhitungan. Ini Allah celupkan orang ini ke dalam
surga dengan satu celupan, sibegotan, satu celupan. Cepat, celupan itu kan tidak lama Mbak ya. Nggih. Dicelup langsung dientaskan, nggak Nggih. lama. Ya. Kalau lama namanya bukan dicelup tapi direndam. Nggih. Iya. Orang ini waktu di dunia miskin, sengsara, ya. Banyak tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Dari sisi pangkat nggak punya pangkat, dari sisi jabatan nggak punya jabatan, dari sisi materi pun nggak punya. Termasuk kelompok fuqara wal masakin. Tapi ibadahnya luar biasa hingga mengantarkan ia kepada surga. Pada saat ia dicelupkan ke surga dengan satu celupan, lalu ia ditanya, apakah kamu waktu di dunia pernah merasakan kesusahan, kesengsaraan? Maka dengan mantap orang itu mengatakan, tidak ya Allah, wallahi ya Rabbi, demi Allah, tidak, saya tidak pernah merasakan itu. Jadi kecapekan waktu di dunia, kesusahan di dunia itu hilang dan tidak pernah dirasakan pada saat ia baru dicelup ke dalam surga satu celupan. Sebaliknya ada seseorang yang waktu di dunia mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ia jauh dari perintah Allah. Ya, jauh dari perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Waktu dihisab, ia dicelupkan dalam neraka dengan sabagotan, satu celupan, celup lalu dientaskan. Lalu ditanya, apakah kenikmatan yang kamu rasakan di dunia waktu itu, tolong sampaikan. Orang ini mengatakan, wallahi ya Rabb, demi Allah ya Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kenikmatan waktu aku hidup di dunia. Padahal waktu di dunia hidupnya serba mewah, serba nikmat. Hanya karena dicelupkan ke neraka satu celupan, menjadikan ia tidak pernah merasakan kenikmatan itu yang mana ia rasakan waktu di dunia. Dan ini sahabat Rasi, Mbak Putri, sebagai pelajaran pada diri kita, ya, ibadah itu capek, tapi insya Allah akan mendulang banyak pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Rasi, masuk hampir di pertengahan Ramadan ini, mari kita evaluasi terkait dengan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Atau amal-amal yang kita lakukan yang kita tidak sadar amal itu adalah amal yang merupakan kesalahan atau bentuk-bentuk kelalaian. Pada saat amal itu kita lakukan, menjadikan berkurang nilainya, berkurang nilai kualitas Ramadan kita. Ada beberapa amalan yang mungkin kita tidak menyadarinya, Mbak Putri, ya. Amalan itu, kesalahan atau kelalaian itu, yang pertama adalah tidak berdoa ketika berbuka puasa. Wah, karena mungkin saking kecil ya, excited untuk buka puasa sampai lupa doa. Iya, karena mungkin saking pengen yang segera menyantap hidangan, Mbak. Okay. Ya. Kita banyak menjumpai ini ya. Pada saat berbuka, ia langsung dengar adzan, langsung ia seruput ambil gitu ya. Tidak hanya minuman, pokoknya semua yang ada di depannya dihabiskan. Ya. Tidak berdoa sama sekali. Nah, ini kelalaian. Kalau kita lihat di Arab, di Madinah atau di Makkah, setengah jam atau 1 jam menjelang adzan maghrib itu banyak yang sudah berdoa menghadap ke Ka'bah, menghadap kiblat, banyak yang dzikir, banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jam atau 30 menit sebelum adzan. Itu mereka menyadari bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang utama. Salah satu waktu utama dalam kita berdoa di Ramadan ini, salah satunya adalah pada saat menjelang berbuka. Pada saat menjelang berbuka, hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Nah, ini yang tidak kita sadari. Ya. Banyak yang tidak berdoa menjelang berbuka puasa.
Banyaknya kayaknya cuma bengong nunggu azan aja nih Ustaz. Menunggu azan. Ya. Aduh, relate banget ini. Iya, betul. Ini kelalaian, tapi tidak berarti kelalaian atau kesalahan ini mengundang dosa, Mbak. Tidak. Ya, tidak. Hanya nilainya aja yang berkurang. Nilai kualitas dari puasa itu yang berkurang. Tapi kalau misal gini Ustadz, mungkin minum dulu ya, lah baru ingat loh aku belum baca doa ini gitu ya sebelum berbuka puasa, atau mungkin kita belum bersyukur karena sudah sampai waktu buka gitu. Itu gimana Ustadz kalau mungkin baru seruput atau mungkin pertengahan kita baru ingat tuh gimana Ustadz? Segera aja berdoa, nggak apa-apa. Segera dzikir, doa berbuka puasa, ya nggak apa-apa. Itu nilainya apakah juga berkurang? Apakah gimana Ustadz? Di sini waktu istijabah dalam berdoa adalah menjelang berbuka puasa sampai orang itu berbuka. Ya, nggak apa-apa, terus berdoa. Adzan maghrib, kemudian kita dengarkan adzan sampai kita menunaikan sholat. Antara waktu adzan dengan iqamat itu juga waktu utama untuk berdoa. Itu yang di nomor 2, Mbak. Oke, baik. Yang nomor berikutnya nanti ya. Silahkan. Iya, kelalaian yang pertama tadi ya, tidak berdoa ketika menjelang berbuka. Yang kedua, tidak menjawab adzan. Ya, tidak menjawab adzan. Ya, karena tadi Mbak ya, pada saat deng adzan ia langsung menyantap makanan yang ada di hadapannya, dan kemudian ia tidak menjawab adzan karena fokus pada makanan atau minuman yang ada di hadapannya. Pokoknya bagaimana makanan minuman yang ada di hadapannya itu bisa segera habis. Ya. Jadi padahal hukum menjawab adzan adalah sunnah. Ya, menjawab adzan itu adalah sunnah. Aktivitas apapun pada saat terdengar adzan, berhenti dulu aktivitas itu. Walaupun membaca Al-Quran, Mbak ya. Pada saat kita membaca Al-Quran, kita dengar adzan dari masjid terdekat, Mbak ya, bukan dari HP ya. Nanti kalau HP nanti ini sekali aja kita dengarnya. Ya, kita dengar dari masjid terdekat kita adzan, ya kita jawab adzan itu sesuai dengan apa yang dibaca muadzin. Ya, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Kecuali hayalas sholah, la haula wala quwata illa billahil adim. Khayalal falah juga sama jawabannya. Ya. Dan ada satu tambahan pada saat adzan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Ini lafadz ini para ulama menyampaikan ini adalah sunnah. Jadi kalaupun seorang muadzin subuh pada saat adzan lupa tidak mengatakan ini as-sholatu khairum minan naum, sah adanya. Ya. Yang lainnya itu harus. Ya, harus asyhadu alla ilaha illallah, itu harus. Kalau itu lalai harus diulang lagi adanya. Ya, tapi untuk as-sholatu khairum minan naum ini sunnah. Kalaupun lupa nggak apa-apa, adanya tetap sah. Pada saat kita mendengar as-sholatu khairum minan naum, biasanya Mbak Putri jawabnya apa? Saya cuma dengerin sih. Kalau mazhabnya Hanafi, sama apa yang dibaca oleh muadzin. As-sholatu khairum minan naum, kita jawabnya as-sholatu khairum minan naum. Tapi 3 mazhab yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, membacanya adalah sodakta. Itu yang paling pendek. Ya, saya membenarkan. Kalau ditambahi wabarokta, ya wabarokta. Saya membenarkan dan ini adalah baik. Kalau misal jawabnya pakai bahasa Indonesia itu tetap sah apa mboten, Ustadz? Tuntunannya adalah sesuai dengan yang dikumandangkan oleh muadzin. Kan muadzin kan tidak mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan enggak. Jadi apa yang dibaca yang dilafadzkan oleh muadzin itu yang kita tirukan. Ya, yang banyak yang
pertanyaan itu kebanyakan adalah yang pada saat as-sholatu khairum minan naum Minan apa naum. yang dibaca. Mhm. Ya, kalau mazhabnya Imam Hanafi ya sesuai apa yang dilafatkan muadzin. Atau kalau Imam Syafi'i ya yang pendek saja nggak apa-apa. Sodakta. Oke, baik. Nah ini kelalaian ya yang kadang kita sering juga melakukannya, Mbak Oke. ya. Jadi Baru ini ya, kelalaiannya baru 2 nih. Kira-kira ada berapa kelalaian sih Ustadz? Ini lebih yang- dari 10 nih. Waduh, aku watake salah satu orang yang lalai Iya. ini. Jadi ini kita sama-sama evaluasi ya. Bukan Oke. berarti saya yang menyampaikan ini senantiasa ingat, kadang saya pun juga lupa. Iya, Mbak. Oke. Nah, Iya. Ustadz ini ada satu penelpon, mungkin kita terima dulu nggih, Ustadz. Nggih, monggo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Halo. Wah, ini kayaknya lagi gangguan nih dari sananya. Mungkin Iya. nanti untuk yang mau telepon atau mau tanya sama Ustadz ya terkait dengan tema kita hari ini ataupun tanya hal yang lain, nanti bisa langsung telepon saja di 0811 3020 906 atau di 0351 896 137. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz ya. Nggih, monggo, Mbak. Baik, sahabat Rasi tetap bersama Putri dan juga Ustadz Budi Setiawan di Khidmat Ramadan. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media. Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Rasi kembali lagi di Khidmat Ramadan, masih bersama Putri dan juga Ustadz Budi Setiawan dari IKADI Magetan ya. Dan tadi sudah ada yang telepon, ini yang telepon dari Pak Suwarno ya. Oh, iya. Halo Pak Suwarno, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warno. Alhamdulillah ini suaranya kok masih tetap kayak yang dahulu. Kayaknya masih ganteng aku. Nggih, Pak Warno. Pak Warno Ya, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya tuh setiap bulan kontrol. Oh, ngoten. Nggih. Gini, apa itu saya sebelum berbuka puasa tuh saya tuh selalu membaca ya insya Allah Al-Fatihah, Ikhlas, Falak, Nas itu yang saya baca. Kemudian setelah itu saya baca basmalah aja karena apa doanya berbuka itu kok gampang gitu. Itu bagaimana kemudian saya itu kan setelah baca adzan subuh itu kan kemudian ada orang ini kan itu katanya tuh kok nun sukun tanwin itu kan bacaannya jadi as-sholatu khairun. Nah, sampai sekarang orang ini yang katakan gitu tuh kalau apa baca adzan itu as-sholatu khairun bukan as-sholatu khairun. As-sholatu khairun minan naum. Nggih. Nah ini bagaimana dan saya itu sholatlah tepat pada waktunya dan terutama sholat wusta. Ini sholat wusta itu bagaimana dan kerjakan secara kognitif. Mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Nggih, Pak Warno mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Beliau kontrol 1 bulan sekali. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesabaran pada beliau. Amin. Terkait yang pertama, kebiasaan Pak Warno sebelum berbuka ya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu memang sangat dianjurkan. Itu sebagai salah satu bentuk wirid atau dzikir harian kita, dzikir pagi dan petang. Karena Allah SWT memerintahkan itu kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah ingat kepadaku dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ya, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah pada pagi dan petang hari. Jadi kita memang sangat dianjurkan untuk bagaimana berzikir di waktu pagi dan petang hari. Salah satunya adalah menjelang buka sebagaimana yang Pak Warno sampaikan tadi, baca Al-Fatihah, Al-Falaq,
An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berikutnya pada saat berbuka ini sunnah Rasulullah SAW pada saat berbuka. Kalau Mbak Puri biasanya bukanya apa dulu yang dimakan atau yang diminum? Air putih. Air putih dulu ya. Nggih. Setelah itu Mungkin buah dulu, Ustaz. buah dulu ya. Nggih. Oh iya. Kalau Rasulullah itu pertama kali adalah yang beliau makan saat buka itu adalah rutab. Rutab. Rutab itu kurma yang istilahnya kalau buah itu kurma yang merampu, Jadi belum matang-matang banget belum gitu ya. matang-matang banyak. Oh, Malah berarti- enak kan Mbak ya? Oh, berarti kalau belum terlalu matang, manisnya berarti belum terlalu manis ya, Ustaz? Belum begitu manis. Oh. Ya, tapi sudah manis. Mhm. Nah, itu rutab atau kurma basah. Nggih. Kalau beliau Rasulullah tidak menjumpai rutab, kurma basah, maka beliau makan tamr, kurma kering yang biasa kita makan ya. Oh iya, iya. Kurma kering. Kalau beliau tidak menjumpai dua-duanya, beliau baru buka dengan air putih. Jadi air putihnya itu di nomor kedua, Pak. Nomor 2 atau nomor 3 gitu ya, Ustaz ya. Baru beliau berdoa, "Dhahabat duma'u wabtalatil uruku wasabatal ajruku insyaallah." Telah basah urat-urat leherku dan tersisa adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang Rasulullah SAW sering panjatkan pada saat beliau berbuka puasa. Nah, adapun terkait dengan lafadz adzan, nun sukun ketemu mim itu kan idham idham mimi ya. Artinya nunnya itu hilang, masuk ke huruf mim. As-salatu khairum minan naum. Bukan khairun minan naum. Ya, tapi khairum minan naum. Idgham mimi itu akan tampak benar oleh yang membaca pada saat baca mimnya. Khairum itu hidungnya mengembang, itu berarti benar, Mbak. Kalau hidungnya enggak mengembang atau sama saja, tetap saja, berarti kurang. Khairum, dengungnya kurang. Jadi mungkin kesalahan ini bisa disampaikan dengan bijak Pak Wano ya kepada muadzin. Kalau yang benar adalah khairum minan naum, karena yang muadzin lafadzkan di setiap adzan itu didengar oleh masyarakat sekitar setiap saat. Itu ya. Apalagi tadi Pak? Sudah ya? Sudah. Sudah Itu nih. saja. Mudah-mudahan itu Pak Wano ya bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut Mbak ya. Nggih, monggo Nggih. silahkan Ustaz. Baik, berikutnya terkait dengan kelalaian seorang muslim pada bulan Ramadan itu adalah sholat maghribnya tidak khusyuk. Jadi ya, ini saya awali memang dari buka, tidak jawab adzan, kemudian pada saat sholat maghrib itu tidak dilaksanakan secara khusyuk. Kenapa? Karena sudah pengen segera menyantap makanan. Sehingga memang dianjurkan begini Mbak, imam itu harus bijaksana. Waktu maghrib ya baca ayatnya, suratnya itu jangan panjang-panjang. Waktu maghrib apalagi bukanya baru kurma dengan air putih ya. Kemudian sholat maghrib berjamaah di masjid. Imamnya setelah baca Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Ini kan mengganggu kekusukan juga, nggak tenang kan akhirnya. Ya, kayak yang surat-surat yang pendek saja ya untuk yang maghrib. Ini kelalaian juga. Ya, sholat maghrib tidak dilaksanakan karena tidak dilaksanakan secara khusyuk karena memang kepikiran makanan dan minuman. Aku demang setuku es dawet, es buah di meja. Segera ingin saya santap. Tadi situ ada sate ayam, sate tahu dan seterusnya. Nggak konsen, nggak khusyuk. Ini kesalahan, kelalaian. Berikutnya adalah meninggalkan sholat ba'diyah maghrib. Ya, karena pengen segera untuk menyantap hidangan, maka banyak yang meninggalkan sholat ba'diyah maghrib. Pada sholat ba'diyah maghribnya adalah sholat sunnah mu'akhad. Satu dari
2 rakaat dari 12 rakaat yang Rasulullah sampaikan. Kalau kita bisa istiqomah mengerjakannya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Subhanallah. Ya, salah satunya adalah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Padahal cuma sunnah ya Ustadz ya. Iya, sunnah tapi banyak yang melalaikannya. Ya. Padahal kalau kita laksanakan misalnya kan tidak sampai 5 menit lah ya. Paling enggak 3 sampai 5 menit ba'diyah itu enggak lama ya. Enggak dawatnya hilang. Kecuali kalau misalkan ditaruh di atas motor tanpa ada mungkin yang jaga Ustadz, mungkin ada kucing atau apa mungkin gitu ya pikirannya. Itu malah mengganggu kekusukan ya. Aduh kepiye nanti juga uang ya. Itu Mbak ya. Okay. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam. Ini sebuah kelalaian juga. Seperti apa itu Ustadz? Banyak masyarakat kita Mbak ikut sholat yang 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir, tapi hanya sampai 8 rakaat pulang. Berarti nggak witir gitu ya Ustaz? Tidak bersama imam. Imamnya 23. Oh iya ya. Ia hanya 8. Berikutnya pulang. Atau ada yang ia ikut imam yang sholat tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Setelah tarawih 8 rakaat itu ia pulang. Tidak ikut witir bersama imam. Tidak ikut witir bersama imam. Ini banyak terjadi karena pengennya nanti witirnya di rumah atau witirnya nanti setelah pada saat sebelum makan sahur. Ada yang gitu. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah ia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Wah, berarti kalau misal pun kita mungkin tidak tahajud sekalipun, itu sudah ditutup dengan sunnah witir ini tadi ya Ustadz? Iya. Jadi diusahakan sahabat Rasi, kalau kita tuh pengen seolah-olah ibadah kita itu, sholat kita itu sholat semalam suntuk, kita kan nggak mungkin kuat Mbak semalam suntuk. Maka apa yang kita lakukan harus sesuai dengan yang dilakukan imam. Imam sampai 23 rakaat, ya kita makmum ya 23 rakaat. Imam 11 rakaat, kita pun juga makmum mengikuti 11 rakaat. Ya. Jadi jangan ditinggal. Nah, nanti kalau misalnya sudah witir, berarti kan witir katanya penutup sholat malam, betul. Apakah berarti nggak boleh sholat tahajud? Boleh. Bangun tidur, mungkin jam 2 atau jam 3, ya masih lama adzan subuhnya, laksanakan sholat tahajud berapapun rakaat nggak masalah, 2 rakaat, 4 rakaat nggak masalah, dan tidak usah ditutup dengan witir karena witir sudah dilakukan sehabis isya. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Rasulullah itu berwasiat kepada Abu Hurairah untuk yang pertama puasa 3 hari setiap bulannya, yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15. Ini puasa putih, bukan puasa mutih ya. Puasa putih karena dikatakan puasa putih karena kondisi bulan kan bersinar terang, Mbak. Ya, puasa putih. Itu wasiat yang pertama. Berikutnya wasiat yang kedua Rasulullah kepada Abu Hurairah itu adalah sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Yang berikutnya adalah sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat setiap hari. Jadi diusahakan ya sahabat Rasi, untuk kita, kalaupun saya tuh kalau 23 nggak kuat, saya akan cari yang 8 sama yang ditambah 3, 11 rakaat. Ya seperti itu. Jangan cari yang 23. Biasanya kalau 23 kan cepat, Mbak. Sehingga 8 rakaat itu pada saat masuk 8 rakaat kan mungkin hanya 15 menit selesai. Ia pulang. Ia pulang.
Berarti yang tidak dapatkan ini apakah berdosa? Ustaz, tidak berdosa. Karena sunnah ya Ustadz Iya, ya. karena sunnah nggak dosa, tapi ya nilainya kurang. Tidak dapatkan tadi pahala sholat semalam suntuk tadi. Ya, diusahakan ya seperti itu, kita ngikuti apa yang imam lakukan sampai selesai. Ya. Imam 23 ya kita ikut 23, imam 11 ya kita ikut 11. Ini berikutnya sabarasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlebihan di dalam makan dan minum. Ya, ini juga sebuah kelalaian, ya, berlebihan dalam makan dan minum. Seolah-olah puasa itu hanya pindah makan saja, Mbak ya. Sarapan diajukan sahur. Ya. Makan siang diajukan waktu buka. Jadinya Waktu sore malamnya diundur selesai sholat tarawih. Waduh, makan terus itu Ustadz ya. Kan tetap 3 kali kan tadi. Iya. Tetap 3 kali, bahkan menunya lebih enak kan. Wah, tapi kayak gitu perutnya muat. Aku Iya. enggak gitu loh. Banyak ya seperti itu, Mbak. Waduh, Banyak. kalau saya sih enggak kuat Nggak Ustadz ya kuat kayak ya. gitu. Iya. Jadi ini juga sebagai sebuah kelalaian. Berikutnya yang ini introspeksi kita juga ya Mbak Putri dan Sabarasi, tidak khatam Quran di bulan Ramadan. Ini kelalaian, Mbak. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Iman manakala kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran walaupun minimal 1 kali khatam Quran. Dikatakan di sini yang tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan walaupun hanya sekali, itu disebut orang yang lalai. Waduh. Kalau misal gini Ustadz, orangnya ini bekerja begitu ya, pas pulangnya itu mungkin juga sudah habis buka atau menjelang berbuka dan itu sangat capek karena betul. aktivitas keseharian, mungkin ya dia tetap membaca Al-Quran, namun tidak bisa khatam pada 1 bulan, itu bagaimana Ustadz? Kita harus paham hakikat nilai dari bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan. Iman manakala kita tidak mengambil itu, mengambil kesempatan itu. Silakan diatur. Kalau misalnya kerja itu sampai sore, bahkan sampai malam capek, kan bisa mungkin sehabis subuh. 1 juz itu sehari, 1 juz itu kan 10 lembar, Mbak. Kalau kita bacanya misalnya setiap habis sholat kita baca 2 lembar, ya habis subuh baca 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, habis taraweh 2 lembar, kan sudah 1 juz. Iya, 2 lembar itu kalau kita baca tartil, 2 lembar kan berarti 4 halaman, Mbak. Paling enggak sampai 10 menit. Apakah lama 10 menit itu? Tidak juga sih Ustadz, Teorinya apalagi enggak. kalau siang kan biasanya kepotong makan siang. Ya kan. Nah ini kan kalau kita puasa nggak makan siang juga ya. Nggak makan siang berarti juga. tinggal memanajemen Memanage, waktunya. betul. Sama tekad, Mbak. Kalau nggak punya tekad, saya harus mampu mengkhatamkan Al-Quran, ya tidak akan. Nggak punya target, ya tidak bisa. Kalau punya target, maka punya semangat untuk bagaimana senantiasa membaca Al-Quran. Masing-masing kita punya cara tersendiri. Ada yang mungkin aku kalau siang itu kalau membaca mesti ngantuk, zuhur itu asar capek juga ngantuk. Berarti saya bacanya nanti setengah juz setelah subuh, setengah juz setelah taraweh sebelum saya tidur. Ya, monggo diatur, masing-masing punya cara tersendiri. Ya, jadi iman manakala kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bagi ibu-ibu ya Mbak Putri tentu ada masa paling enggak 7 hari ya yang tidak bisa untuk tilawah misalnya, tidak bisa untuk sholat, ya maka berarti sehari ada yang 2 juz. Waduh, berarti agak Iya kan? ngebut ya kalau perempuan ya Ustadz ya. Iya, lebih apa Mbak ya? Effort. Lebih effortnya lebih ke ini ya, lebih ke wanita. Ya. Oke. Iya. Berarti para ibu-ibu ini jangan patah semangat walaupun seperti itu, tapi balasannya ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan, betul. Oke. Tapi memang capek, ibadah itu capek. Betul, Ya kan? apalagi Di awal. bulan Ramadan ini saya sudah merasakan kepadatannya Ustadz ya. Iya, di Susla Mbak Putri ini ya apa namanya siaran, ada waktu jeda, baca 2 lembar, nggak terasa, Sudah hatam 1 juz. hatam 1 begitu. juz, luar biasa ini. Iya. Iya, lanjut Mbak ya. Baik Ustadz silahkan. Iya. Sabarasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kelalaian muslim pada bulan Ramadan berikutnya adalah
tidak makan sahur. Wah, tidak Kalau Mbak Puri sahur. makan sahur enggak? Saya selalu makan sih alhamdulillah selama Iya. berpuasa Ustadz. Karena banyak yang ada sih beberapa yang tidak makan sahur karena mungkin ngantuk ya, masih ngantuk, males untuk bangun. Ada yang tidak makan sahurnya karena memang pengen diet. Waduh, tapi tetap butuh nggak sih Ustadz ya? Tetap butuh ya. Padahal kalau kita orang yang makan sahur itu pertama didoakan malaikat. Ada 10 orang yang didoakan malaikat, salah satunya adalah orang yang sedang makan sahur. Yang kedua, orang yang makan sahur itu akan dapat berkah, barokah. Oke. Yang ketiga, ternyata makan sahur ini adalah yang membedakan puasanya kita orang Islam dengan yang non-Islam. Yang membedakan puasanya orang Islam dengan non-Islam adalah sahur. Non-Islam itu nggak ada sahur, Mbak. Berarti Enggak. kalau puasa itu mereka ya tetap sama puasa nggak makan apapun sampai Iya. gitu ya Ustadz? Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman satu kantor itu Kristen beliau. Saya tanya puasanya gimana? Kalau puasa kami tetap Pak Budi. Kalau misalnya puasanya kami mulai tidak harus pagi sampai sore, tidak. Puasa kami itu kalau misalnya saya niat puasa jam 6 pagi, maka saya nanti bukanya jam 6 sore. Kalau saya niat puasa itu jam 12 siang, maka bukanya saya nanti jam 12 malam. Aduh, hampir. Nggak ada sahur, Mbak. Oh. Nggak ada sahur. Ya, kalau saya niat puasanya jam 7 malam, berarti nanti saya bukanya jam 7 pagi. Oh, begitu. Lah kalau malam mah tidur ya Ustadz ya. Iya, malah enak ya. Iya, malah enak ini. Iya. Jadi yang membedakan itu ya. Jadi iman makan itu loh didoakan malaikat. Kita makan didoakan malaikat. Kita makan dapat berkah. Kita pada saat sahur maka ada kebaikan-kebaikan, kita dicatat sebagai orang yang baik. Senantiasa berada dalam kebaikan, orang yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Senantiasa berada dalam kebaikan. Jadi iman ya sahabat Rasi, hal yang Sekecil termasuk itu ya. ibadah kecil remeh yang mendulang doa malaikat, mengundang doa malaikat, yang mengundang keberkahan hidup kita, banyak yang melalaikannya. Iya. Berikutnya adalah tidak berdoa dan istighfar saat sahur. Ya, Selasa kemarin sempat saya singgung terkait dengan istighfar ya pada saat sahur ya. Tidak berdoa dan istighfar saat sahur. Sahur itu kan sepertiga malam yang terakhir, Mbak ya. Sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu utama yang kita diperintahkan untuk banyak-banyak beribadah, termasuk banyak berdoa dan istighfar. Ya, banyak berdoa dan istighfar. Jadi jangan sampai kita lewatkan ini. Ya, tidak berdoa dan tidak istighfar di saat sahur. Berikutnya masih masih melakukan perbuatan dosa. Ini tidak hanya melalaikan tapi merupakan sebuah kesalahan. Di Ramadan ini ternyata banyak juga yang menganggap ya, umat Islam yang menyamakan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga pada saat di luar Ramadan 11 bulan di luar Ramadan itu ia biasa melakukan maksiat. Di Ramadan pun juga sama, tetap melakukan maksiat karena memandang Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, orang yang masih banyak melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan ini termasuk orang yang lalai, bahkan orang yang melakukan kesalahan. Bukan berarti nanti setelah Ramadan melakukan dosa lagi, ya, tidak seperti itu. Ya, harapan kita pada saat Ramadan ia berhenti atau paling tidak nggak bisa berhenti total, mengurangi kemaksiatannya. Mudah-mudahan nanti akhir Ramadan ia bertaubat karena menyadari kesalahannya selama ini. Dan tidak mengulangi Tidak mengulanginya lagi. Masuk di bulan Syawal, keluar dari Ramadan, ia sudah melakukan taubatan nasuha, tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Ini masih banyak yang begitu ya, masih melakukan perbuatan dosa. Betul. Berikutnya adalah
Nah ini lebih sibuk dengan belanja. Iya lagi ya. Kalau Apalagi di dilihat-lihat. 10 hari terakhir Mbak Ramadan. Oh, jangankan 10 hari terakhir Ustadz. Ini sudah sibuk. Awal-awal ini sudah banyak yang belanjanya itu kalap Ustadz. Betul ya. Iya, belanja online ya banyak. Betul ya. sekali. Apalagi nggak perlu keluar rumah Sudah Ustadz. nggak keluar rumah ya. Jadi ini lebih disibukkan belanja apalagi pada saat di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan. Harusnya kita disibukkan dengan beribadah, dengan kita melakukan iktikaf di dalamnya. Tapi banyak manusia yang disibukkan untuk mempersiapkan lebaran. Ya sibuk belanja makanan, oleh-oleh, baju dan seterusnya. Berarti ketika lebaran itu diharapkan ya Ustadz, kita bukan termasuk orang yang lalai, termasuk juga dalam berbelanja seperti ini. Mungkin para ibu-ibu juga ya semuanya sih itu harus mulai ngerem karena namanya puasa kan menahan begitu ya. Berarti memang ngerem dulu lah belanjanya ya, jangan terlalu kalap gitu ya. Angel banget. Wah susah Ustadz ya, apalagi kalau ibu-ibu itu Masya Allah, ngayalnya Masya Allah. Dan Ustadz nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Dan untuk sahabat Terasi kalau mau bertanya nanti bisa langsung WhatsApp saja di 081130200906. Dan tentunya masih bersama Putri dan juga Ustadz Budi Setiawan di Khidmat Ramadan. Informatif. Inilah Rasi Media. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Terasi kembali lagi di Khidmat Ramadan bersama dengan Ustadz Budi Setiawan ya dari IKADI Magetan. Dan Ustadz ini kok cepet banget ya. Iya, hampir jam 5 Mbak ya. Betul sekali Ustadz. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ustadz Budi. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Putri dan sahabat Rasi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini kenapa saya angkat? Mudah-mudahan dengan kita mengetahui kelalaian-kelalaian, kita masih di paling tidak 17 atau 16 hari ke depan kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kelalaian itu. Ya misalnya, oh iya saya pada saat menjelang buka nggak pernah berdoa, ya berdoa. Maghrib tidak khusyuk, menjadi ya sholat maghrib bisa melaksanakan secara khusyuk. Oh iya, saya selama ini sholatnya hanya sampai sholat tarawih, tapi witirnya di rumah atau sholat tarawihnya tidak sesuai dengan jumlah yang imam lakukan. Berarti saya harus ngikut imam agar saya mendapatkan pahala sholat seperti melaksanakan semalam suntuk. Demikian pula mudah-mudahan sahabat Rasi juga termotivasi untuk bagaimana Ramadan ini saya harus bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya ini kesempatan yang mulia, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di pertengahan Ramadan berikutnya ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini betul-betul lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Demikian Mbak Putri dan sahabat Rasi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi Setiawan untuk hari ini ya. Kita membahas mengenai kelalaian yang biasanya dilakukan oleh Muslim di bulan Ramadan. Dan semoga informasi tadi bermanfaat ya sahabat Terasi untuk sore hari ini. Khidmat Ramadan Putri tutup. Kita ketemu lagi di Khidmat Ramadan di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.